Kata-kata Elihu. Elihu merasa berhak mengemukakan pendapatnya. Ketiga orang itu pun menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Bangkitlah amarah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya itu bangkit terhadap Ayub yang menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Amarahnya juga bangkit terhadap ketiga sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, bangkitlah amarahnya. Lalu Elihu bin Barakel orang Bus itu berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan hanya orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan hanya orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu, aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang membuktikan Ayub bersalah. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka tidak bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku penuh dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan udara, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku." Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Akan tetapi, sekarang hai Ayub, dengarkanlah kata-kataku dan pasanglah telingamu kepada semua perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidah di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terus terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran. Aku suci tanpa kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan melawan aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia?
bahwa Dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak, berbaring di atas tempat tidur. Pada waktu itulah Ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lembing. Ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Perutnya muak dengan makanan, nafsunya hilang untuk makanan yang lesat. Dagingnya susut sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar. Nyawanya pun mendekati liang kubur dan hidupnya menghampiri mereka yang membawa maut. Jika di sampingnya ada malaikat, 1 di antara 1000 sebagai perantara untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka Ia akan mengasihaninya dengan berfirman, "Lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya akan lebih segar daripada orang muda, kembali seperti pada masa mudanya." Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dengan sorak-sorai, dan Allah memulihkan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, "Aku telah berbuat dosa dan membengkokkan yang lurus, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang." Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2 bahkan 3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jika ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku ingin membenarkan engkau. Jika tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Allah tidak berlaku curang. Lalu berbicaralah Elihu, "Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang berhikmat. Arahkan telingamu kepadaku, kamu orang-orang berakal budi. Karena telinga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik." Karena Ayub berkata, "Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Meskipun aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh. Siapakah seperti Ayub yang mereguk hujatan seperti air, yang pergi bersekutu dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia berusaha diperkenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Tidak mungkin Allah melakukan kefasikan, dan yang Maha Kuasa berbuat curang. Sebaliknya, Ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya, dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan seluruh dunia kepadanya? Jika ia berniat dalam hatinya menarik kembali rohnya dan nafasnya, maka segala yang hidup binasa bersama-sama, dan manusia kembali kepada debu. Jika engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada ucapanku. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, "Hai orang durjana," kepada para bangsawan, "Hai orang fasik."
Dia yang tidak berpihak pada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati, ya pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan manusia, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tak ada kegelapan ataupun kelam pekat, di mana orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi, karena ia tidak menentukan waktu atas manusia untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang perkasa diremukkannya tanpa diperiksa, dan orang lain diangkatnya menggantikan mereka. Jadi, ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun dari jalan-jalannya, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan mempersalahkan dia? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Ia mengatasi suatu bangsa maupun orang per orang, supaya orang fasik tidak merajalela dan menjadi jerat bagi orang banyak. Namun, kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan berbuat jahat lagi. Apa yang tidak terlihat olehku, ajarkanlah kepadaku. Jika aku telah berbuat curang, aku tidak akan melakukannya lagi." Apakah Allah harus melakukan pembalasan seperti pendapatmu karena engkau menolak? Jadi, engkaulah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Orang yang berakal budi berkata kepadaku, begitu juga orang berhikmat yang mendengarkan aku. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung arti. Kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang jahat, karena ia menambahkan pelanggaran pada dosanya. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah.